semuanya, perkenalkan nama saya Elsha Tiffany Afevia Oko, tingkat 2, C Prodi Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes, Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang trauma pada gigi. Pasti awalnya kalian akan bertanya, apa sih trauma pada gigi? Karena itu, mari kita membahasnya. Pengertian trauma gigi. Trauma gigi adalah cedera pada gigi yang sering kali terjadi akibat kecelakaan atau benturan pada area mulut atau wajah. Cedera ini bisa mengganggu fungsi normal gigi dan menimbulkan rasa sakit yang tidak nyaman. Jenis trauma gigi. Pertama, gigi patah, fracture. Patah pada mahkota gigi bagian yang terlihat di atas gusi atau pada akar gigi bagian yang berada di bawah gusi. Kedua, gigi copot luksasi. Gigi bergeser atau terlepas dari tempatnya. Ketiga, gigi tanggal avulsi. Gigi lepas secara utuh dari soketnya. Keempat, gigi terjepit intrusi. Gigi terdorong ke dalam tulang. Kelima, luka laserasi pada jaringan lunak. Luka pada gusi atau jaringan lunak di sekitar gigi. Penyebab trauma gigi. Pertama, kecelakaan seperti kecelakaan mobil, terjatuh, atau kecelakaan di tempat kerja dapat menyebabkan trauma gigi. Seperti gigi patah, tanggal, atau bergeser. Kedua, cedera olahraga. Olahraga kontak seperti sepak bola basket dan hoki dapat menyebabkan trauma gigi akibat benturan atau pukulan ke wajah. Ketiga, jatuh terjatuh, terutama pada anak-anak, dapat menyebabkan trauma gigi, terutama pada gigi depan. Keempat, menggigit benda keras, menggigit es batu, keripik, atau makanan keras lainnya. Cara mengatasi trauma gigi, gigi patah. Bersihkan gigi yang patah. Bilas gigi yang patah dengan air bersih. Tempelkan gigi yang patah. Jika memungkinkan, tempelkan bagian gigi yang patah ke gigi asalnya. Stabilkan gigi. Gigit kain kasa atau kantong teh basah untuk menstabilkan posisi gigi hingga ke dokter gigi. Obat pereda nyeri. Konsumsi obat pereda nyeri jika diperlukan. Jika tidak dapat dilakukan, maka segera mengunjungi dokter gigi untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan tingkat keparahan kerusakan gigi. Dokter gigi akan melakukan prosedur seperti tambalan, perawatan saluran akar, pemasangan mahkota, atau pencabutan jika diperlukan. Kedua, gigi copot luksasi, cari gigi yang copot. Jika gigi copot, segera cari dan ambil gigi tersebut dengan memegang bagian mahkota gigi saja. Bersihkan gigi, bilas gigi dengan air hangat atau air liur selama beberapa detik untuk menghilangkan kotoran. Jangan menggosok atau membersihkan dengan sabun. Kembalikan gigi pada posisinya. Jika memungkinkan, coba kembalikan gigi pada posisinya. Stabilkan gigi. Setelah gigi dikembalikan, stabilkan dengan menggigit kain kasa atau kain lembut. Segera ke dokter gigi. Kunjungi dokter gigi sesegera mungkin, bahkan dalam 30-40 menit pertama setelah kejadian. Dokter gigi akan mengevaluasi kondisi gigi dan memberikan perawatan yang sesuai, seperti reposisi dan fiksasi. Jika gigi masih bisa dipasang kembali, dokter gigi akan menstabilkannya dengan splint belat. Perawatan saluran akar. Jika ada kerusakan pada pulpa gigi, saraf, dan pembuluh darah, perawatan saluran akar mungkin diperlukan. Penggantian gigi. Jika gigi tidak bisa diselamatkan, mungkin perlu diganti dengan gigi palsu. 3. Gigi tanggal avulsi. Temukan gigi, cari gigi yang tanggal dan hindari menyentuh akar. Bersihkan gigi. Bilas gigi dengan air bersih atau air liur. Jangan gunakan sabun, gosok, atau keringkan gigi. Letakkan kembali gigi. Masukkan gigi kembali ke dalam soketnya dengan hati-hati. Stabilkan gigi. Gigit kain kasa atau sapu tangan selama 15-20 menit untuk menstabilkan gigi. Anggal kunjungi dokter gigi. Segera temui dokter gigi untuk penanganan lebih lanjut. Sebaiknya dalam waktu kurang dari 1 jam setelah gigi tanggal. 4. Gigi terjepit intrusi. Penanganan pertama. Jika gigi terjepit, segera bawa pasien ke dokter gigi terdekat. Jangan mencoba memasukkan gigi kembali sendiri, karena bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Reposisi gigi. Dokter gigi akan mencoba untuk memposisikan kembali gigi ke tempat semula. Ini bisa dilakukan dengan atau tanpa reposisi bedah, tergantung pada tingkat intrusi. Splinting.
Gigi yang telah diposisikan kembali akan displinting ditambal untuk menstabilkannya selama bukan seberapa minggu, hingga ligamen di sekitarnya pulih. Perawatan saluran akar. Setelah gigi kembali ke tempatnya, dokter gigi mungkin akan merekomendasikan perawatan saluran akar untuk mencegah infeksi dan masalah jangka panjang. Kelima, luka pada jaringan lunak. Laserasi. Penanganan pertama untuk luka pada jaringan lunak di mulut meliputi menghentikan pendarahan dengan tekanan, membersihkan luka dengan air bersih, dan mengontrol rasa sakit dengan obat pereda nyeri. Untuk luka yang lebih dalam atau tidak kunjung sembuh, segera periksakan ke dokter atau dokter gigi. Nah, kali ini kita akan menyaksikan cerita tentang trauma pada gigi. Judul, Gigi yang Hilang, Senyum yang Patah di Sebuah Desa Kecil. Hiduplah seorang anak bernama Dito yang sangat bangga dengan senyumnya. Dito sedang bermain bola bersama teman-temannya. Dito berlari dengan semangat. Ia tersandung dan wajahnya mencium tanah lebih mesra dari ciuman pertama. Dito menyentuh mulutnya dan mendapati giginya copot. Hari itu juga Dito menolak bicara. Bahkan ia menolak makan es krim tanda. Bahwa luka ini lebih dalam dari yang terlihat. Trauma itu terus menghantui. Ia bahkan menolak pergi ke dokter gigi. Karena menurutnya dokter gigi itu tukang koleksi gigi orang. Namun waktu berjalan. Akhirnya Dito memberanikan diri untuk pergi ke dokter gigi ditemani ibunya. Dengan sedikit rasa takut, Dito tetap tenang dan giginya dirawat oleh dokter gigi. Sesampainya di rumah ibu, Dito memujinya. Kalau Dito bukan lagi anak manja, tapi Dito merupakan anak yang pemberani. Dito pun tersenyum meskipun senyumannya belum sempurna. Ia tahu satu hal, gigi mungkin bisa copot, tapi senyum bisa tumbuh lagi. Nah, dari materi dan cerita yang saya sampaikan, semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video animasi saya. Bye-bye.